Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian ringkas pada pagi ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam damai sejahtera kepada penatua, diakon, dekinis, para pendeta, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini mari kita lihat Yesua pasal 22 ayat 9 hingga 10. Kitab Yesua pasal 22 ayat 9 hingga 10 ayat 9. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. 10. Ketika mereka sampai ke Gilead pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Dalam ayat ini memberitahu kepada kita di mana Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye setelah mereka memiliki tanah pusaka yang telah dibagi-bagikan kepada umat Israel, akhirnya tiga suku ini, Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye, telah mendirikan yaitu mezbah di seberang sungai Yordan. Setelah didengari oleh yaitu umat Israel yang lain, di mana Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye mendirikan mezbah, mereka tidak senang. Mereka mau menyeberang untuk memerangi Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye. Tapi sebelum mereka menyeberang memerangi yaitu Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye ini, di mana mereka telah mengutus Imam Pinihas dan 10 pemimpin setiap kaum keluarga Israel dengan tujuan mau mengenal pasti apakah Bani Ruben, Bani Gad, suku Manasye telah memberontak kepada Tuhan, membelakangi Tuhan, atau mereka sudah berubah setia kepada Tuhan. Setelah mereka ataupun Imam Pinihas, 10 pemimpin setiap kaum Israel bertemu dengan Bani Ruben, Bani Gad, suku Manasye ini, jelas sekali di mana jawaban yang diberikan kepada mereka ialah karena mereka cemas. Kita lihat ayat 24, Yesua pasal 22 ayat 24. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? 25. Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bahagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Jadi inilah jawaban yang diberikan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye kepada Imam Pinihas dan 10 pemimpin setiap kaum Israel. Akhirnya yaitu bila Imam Pinihas, 10 pemimpin setiap kaum keluarga Israel ini mendengar, mereka sangat yaitu senang hati bahwa tujuan mereka mendirikan mezbah bukan karena memberontak kepada Tuhan, membelakangi Tuhan, atau berubah setia kepada Tuhan, tetapi mereka memikirkan yaitu iman, kepercayaan masa depan anak-anak mereka. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada ketika ini, pada saat ini ketika kita menghadapi pandemik ini, apakah kita memikirkan, apakah kita tidak cemas yaitu melihat iman kepercayaan anak-anak kita hari ini tentang yaitu
iman mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka yaitu takut akan Tuhan atau tidak. Jadi inilah yang harus kita perhatikan dalam yaitu kehidupan keluargaan kita. Nah, mezbah dengan tujuan memanggil nama Tuhan. Hari ini walaupun kita tidak dapat datang ke gereja untuk yaitu bersama-sama berkebaktian, tetapi kita harus mendirikan mezbah diri sendiri, mezbah keluarga di rumah kita masing-masing, supaya iman kepercayaan anak-anak kita itu terjamin atau terjaga. Mari kita rujuk Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di sini yaitu kita harus memupuk iman kepercayaan anak-anak kita demi memelihara kepercayaan mereka. Semoga anak-anak kita itu tetap setia, tidak menyimpang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Amin.